Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 2108-2110. Daftar Dewa Perang. Gumam Jiang Sui. Setelah melihat kekuatan bertarung Jericho Lee yang luar biasa, ia pun yakin bahwa ia pasti bisa masuk dalam daftar Dewa Perang, yakni daftar semi-abadi. Tapi orang belum tentu mengagumiku. Dengan kekuatanku, bersamanya hanya akan menundaku, oke. Dia juga memiliki pengetahuan diri. Penampilannya mungkin sedikit cantik, tetapi kekuatannya terlalu buruk. Saya khawatir bahkan penguasa surga pun mungkin tidak dapat memandangnya. Itu benar, desah Jiang Huan dengan tenang. Jika kamu mencapai guru surgawi, mungkin kamu bisa memperjuangkannya. Namun, masih terlambat untuk bekerja keras mulai sekarang. Dia mungkin tidak akan meremehkanmu jika dia mencapai guru surgawi Lingxi sesegera mungkin. Dalam bela diri di dunia seni, hanya ada sedikit wanita yang kuat. Wajah Jiang Sui menjadi lebih merah dan menghentakkan kakinya. Apa yang kamu bicarakan, abaikan kamu. Nona, saya tulus, kata Jiang Huan sambil tersenyum. Jiang Weiping juga mengangguk, saya setuju dengannya. Xiaoxui, kamu harus bekerja keras. Ayah, mengapa kamu ikut bersenang-senang? Jiang Sui terdiam. Ini bukan untuk ikut bersenang-senang. Jika keluarga Jiang ingin melangkah lebih jauh, kita tidak bisa melakukannya sendiri. Sekarang ini cara yang baik, Jiang Weiping, sebagai kepala keluarga Jiang, tentu saja berharap agar keluarga menjadi kuat. Sangat disayangkan bahwa keluarga Jiang saat ini, paling-paling, adalah keluarga eselon 4. Itu jauh dari keluarga atau klan yang sangat kuat. Yah, begitu. Ngomong-ngomong, saat kita kembali, apakah kita akan menyebarkan berita kematian mereka? Jiang Huan tiba-tiba teringat sesuatu. Jiang Weiping mengerutkan kening, tidak. Menurutku, arahan Tuan Li adalah pergi ke pegunungan yang dalam. Kemungkinan besar dia akan berlatih dalam pengasingan. Terlebih lagi, ada orang di balik layar yang belum muncul. Dia bisa menunda selama yang dia bisa, untuk mengulur waktu bagi Tuan Li. Bagus. Terlebih lagi, kami berusaha sebaik mungkin untuk tidak muncul akhir-akhir ini. Siapapun yang bertanya akan berpura-pura mati dan mengatakan mereka tidak tahu. Apakah kamu mendengarku? Jiang Weiping berkata dengan nada memerintah. Di sini, Jericho Lee berjalan di udara, meninggalkan lokasi reruntuhan kuno. Dia berhenti di udara dan menghubungi Wen Tiren. Li Sao. Saya pernah ke reruntuhan kuno. Apa hasilnya? Wen Tiren bertanya. Sebagian besar anggota keluarga yang datang ke sini sudah meninggal, Xuan Shenling sangat penting. Dia tidak bisa menyebutkannya kepada orang lain selain Li Wenyan. Setelah mendengar ini, Wen Tiren mengerutkan kening dalam-dalam, ini sebenarnya sebuah konspirasi. Sebelumnya, Kepala Bor Sima meminta orang-orang untuk menggali peninggalan kuno, tetapi karena ada yang harus dia lakukan, dia menyerahkannya kepada saya. Sebelum saya membiarkan orang masuk ke dalam lubang, saya diserang oleh binatang buas. Saya pikir itu pasti ular piton dunia bawah. Tetapi saya berpikir bahwa ular piton bawah adalah binatang buas yang menjaga bunga perpanjangan hidup dan penghancuran jiwa. Saya tidak menyangka bahwa itu adalah boneka yang dikendalikan oleh seseorang. Li Sao, apakah kamu yakin siapa dalang di balik layar? Bagaimana aku bisa yakin? Aku punya terlalu sedikit informasi untuk dinilai saat ini, Jericho Lee memutar matanya. Wen Tiren San tersenyum, mengetahui bahwa dia terlalu banyak berpikir, tetapi dia masih berkata, Li Sao, kamu harus menebak secara umum. Dengan pemahamannya tentang Jericho Lee, meskipun dia tidak menetapkan target, pasti ada arah spekulasi secara umum. Jericho Lee tidak menyangkal bahwa, saat ini, menurut informasi yang saya miliki, saya kira agen di belakang panggung mungkin berasal dari kekuatan yang sangat kuat, dan mereka tidak boleh bermusuhan dengan beberapa keluarga, tetapi harus memiliki skema lain. Tidak ada permusuhan dengan beberapa keluarga besar, dari kekuatan besar. Wen Tiren merasa luar biasa, mungkinkah itu Jiu Xuanmen? Tidak, mereka tidak bisa datang. Peninggalan kuno itu baru digali beberapa bulan yang lalu, dan pembatasan terhadap Jiu Xuanmen dicabut beberapa bulan yang lalu. Pergerakan mereka tidak begitu cepat, Jericho Lee menyangkal dugaannya. Yah, Wen juga menganggap kemungkinan itu terlalu kecil. Bisa membuat masyarakat memperhatikan tren beberapa keluarga besar selanjutnya. Mungkin akan ada hasilnya. Beritahu saya begitu ada kabar. Dengan itu, Jericho Lee memutuskan kontak, lalu terjun ke gunung yang lebih dalam.
Setelah mendarat, dia melepaskan Xiao Huang. Xiao Huang saat ini telah mencapai puncak iblis besar, yang sedikit lebih rendah dari level Raja Iblis. Kekuatan semacam ini, setelah menjadi Raja Iblis, benar-benar bisa menjadi tangan kanan Jericho Lee. Setelah memberikan pil Lingxi kepada Xiao Huang, dia menyuruhnya untuk waspada dan segera memberitahu dia jika ada kelainan. Karena tidak nyaman, dia melepaskan Yuanying dan tetap waspada di sekitarnya. Lalu dia memasang susunan pelindung udara di tempat. 6 jam telah berlalu sejak dia menyelesaikan pekerjaannya. Ini sudah larut malam. Dong. Dia baru saja mengorbankan kuali, siap untuk alkimia. Goiren di sana mengirimkan informasi kontak. Sangat cepat. Jericho Lee sedikit terkejut. Dia mengira butuh setidaknya beberapa hari bagi Wen Tiren untuk menyelidiki intelijen. Li Sao. Kamu seharusnya menemukan sesuatu dengan menghubungiku sepagi ini. Ya, Wen Tiren memberikan jawaban yang sangat positif, situasinya mungkin seperti ini. Lebih dari 6 jam yang lalu, keluarga-keluarga di wilayah Provinsi Fulu itu tampaknya telah ditindas oleh kekuatan tak dikenal. Keluarga Pei dan keluarga Suan kehilangan keluarga para ahli, dan kerugiannya paling parah. Setelah diselidiki, saya menemukan bahwa itu ada hubungannya dengan asosiasi Dewa Air. Pertemuan 5 elemen. Jericho Lee mengangkat alisnya. Wen Tiren tertegun, Li Sao mengetahui pertemuan Dewa 5 Elemen. Saya tahu bahwa seseorang telah membeli orang-orang dari masyarakat Dewa Emas untuk membunuh saya sebelumnya. Saya seorang diaken, tapi saya sudah membunuhnya. Jericho Lee menjawab dengan cepat. Ternyata kali ini tidak ada hubungannya dengan pertemuan Dewa Emas, tapi ada hubungannya dengan pertemuan Dewa Air. Saya menemukan tokoh kunci, pemimpin aula ketiga dari masyarakat Dewa Air, Roh Merah. Wanita. Jericho Lee terkejut. Ya. Ada banyak perempuan di masyarakat Dewa Air, yang juga merupakan organisasi dengan perempuan terbanyak di 5 elemen masyarakat. Roh Merah, pemimpin dari 3 aula, adalah master dalam daftar Tiangang, dan peringkatnya telah mencapai tempat ketiga. Kata-kata Wen Tiren membuat Jericho Lee menunjukkan ekspresi seperti itu. Dia tahu bahwa bagian belakang panggung kemungkinan besar akan menjadi yang teratas dalam daftar Tiangang. Lagi pula, dia tidak punya kekuatan, tapi dia tidak bisa melakukannya sejauh ini. Lanjutkan. Yah, menurut penyelidikan, jimat merah ini kemungkinan besar adalah perencana kejadian ini, tapi tidak yakin apakah dia satu-satunya. Kami juga menemukan bahwa operasi asosiasi Dewa Air sepertinya telah membuat keributan. Rencana. Ketika Wen Tiren mengatakan ini, nada suaranya tiba-tiba menjadi bermartabat. Rencana apa? Proyek Dewa Air. Bab 2109. Sudah jelas apa rencananya? Jericho Lee bertanya. Belum sepenuhnya jelas, waktunya terlalu singkat, dan informasi yang diselidiki terbatas. Saat ini, hanya penyelidikan yang menunjukkan bahwa rencana ini sepertinya mencaplok keluarga besar. Tampaknya dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat Dewa Air telah merekrut orang dengan panik, dan banyak ahli terkenal telah bergabung dengan perkumpulan Dewa Air. Wen Tiren melanjutkan menambahkan, dikatakan bahwa ada banyak ahli di daftar Tiangang yang telah bergabung dengan klub Dewa Air. Bagaimana dengan 4 lainnya? Apakah sama? Jericho Lee bertanya. Ini tidak persis sama. Beberapa dari mereka seperti masyarakat Dewa Air, tetapi beberapa di antaranya tidak. Mereka rendah hati. Misalnya, Jin Senhui lebih memperhatikan budidaya rakyatnya sendiri dan tidak menarik perhatian. Mereka ke dunia luar. Dewa Api dan Dewa Air tidak pernah berurusan satu sama lain, jadi ada kontradiksi besar antara kedua belah pihak. Dewa Api juga yang paling sombong. Ia tidak pernah merekrut orang. Kebanyakan dari mereka anggotanya dilatih atau diperkenalkan oleh orang lain. Sedangkan untuk masyarakat Dewa Kayu, ada banyak alkemis dengan rank tinggi, terutama menyerap anggota beberapa sekte dan keluarga. Asosiasi Dewa Bumi sama dengan Asosiasi Dewa Air. Ia juga melempar ranting zaitun pada banyak ahli dalam daftar Tiangang. Namun, Asosiasi Dewa Bumi adalah yang terlemah dalam Asosiasi Dewa 5 Elemen, dan para ahli teratas dalam daftar Tiangang meremehkan untuk bergabung dengannya. Setelah mendengarkan, Jericho Lee menunjukkan ekspresi lucu, sepertinya Anda tahu banyak tentang ini. Apakah kemampuan pengumpulan intelijen kelompok Tiandao begitu kuat? Wen Tiren merasa malu. Hanya ketika Kepala Bor Sima pergi berkonsultasi dengan beberapa pensiunan kepala bor tua barulah dia mengetahuinya. Begitu, katanya. Kelompok Tiandao sebenarnya tahu begitu banyak tentang kekuatan tersembunyi di dunia seni bela diri, yang tidak sejalan dengan kesannya. Proyek Dewa Air, kan? Tampaknya dalang di balik peristiwa ini adalah Asosiasi Dewa Air.
Kecurigaan terhadap perkumpulan Dewa Bumi tidak bisa dikesampingkan, namun perkumpulan Dewa Airlah yang paling dicurigai. Secara khusus, pesona merah ini harus menjadi tersangka terbesar. Menurut analisis suara tenggelamnya Jericho Lee, dari surat kabar yang ada, pada dasarnya sesuai dengan spekulasi sebelumnya. Dewa Air akan mendominasi segalanya di belakang, tapi saya tidak tahu apakah orang di balik penggalian itu adalah roh merah atau bukan. Ya, Wen Tiren mengangguk dan berkata, saya akan mencari ini untuk saat ini, tapi saya akan memberitahu Anda jika ada sesuatu yang baru. Nanti, keduanya memutuskan kontak. Jericho Lee tenang, mengesampingkan gangguan, berkonsentrasi pada alkimia. Dia mengeluarkan bunga pemanjang hidup dan penghancur jiwa, beberapa jenis obat ajaib, dan sisa setengah buah pohon hantu wajah manusia yang dia gunakan terakhir kali. Pil Sanwen Suhun adalah pil roh asli. Tentu saja bisa dimurnikan menjadi pil semi-spirit, tapi efeknya akan berkurang. Bagi Jericho Lee yang selama ini selalu mengupayakan kesempurnaan dan memiliki tingkat obsesi yang tinggi, mustahil baginya untuk menoleransi kenyataan bahwa ia bisa memurnikan obat mujarab tetapi hanya setengah obat mujarab. Terakhir kali saya mengikuti kompetisi alkimia, saya hanya kekurangan kemampuan saat itu dan tidak bisa menjamin tingkat keberhasilan alkimia. Namun, keberhasilan pemurnian pil pemecah jiwa Taiksu pada saat itu juga membantu kekuatan jiwanya meningkat pesat, dan peningkatan semacam itu bersifat halus dan berjangka panjang. Setengah tahun telah berlalu, dan kekuatan jiwanya telah meningkat pesat. Sekarang dia sepenuhnya mampu menyempurnakan obat mujarab dan memastikan tingkat keberhasilannya. Ini dia. Tarik napas dalam-dalam, telapak tangan sekelompok api langit. Terakhir kali di kompetisi alkimia, dia hanya mencampurkan sedikit api langit ke dalam api aura. Kali ini berbeda. Ini benar-benar api langit. Kekuatan Tianhuo jauh melampaui api Lingqi. Kecepatan mengekstraksi bahan obat jauh lebih cepat. Dia berdedikasi untuk dua kegunaan, satu kelompok Tianhuo Wenyang dan Ding, kelompok lain dari bahan obat pemurnian Tianhuo. Di masa lalu, tumbuhan seperti pohon hantu wajah manusia harus diekstraksi dengan cara khusus, tetapi sekarang Tianhuo dapat menggantikannya sepenuhnya. Meski begitu, dia membutuhkan waktu 3 hari untuk mengekstraksi semua ramuan tersebut. Ho akhirnya disempurnakan, meskipun kualitas ramuannya cukup tinggi, tetapi pemurniannya juga sulit. Untungnya, itu adalah api surgawi. Jika dimurnikan dengan api aura, itu akan bertahan lebih dari 10 hari. Mempersiapkan langkah selanjutnya, Wen Niren kembali mengirimkan informasi kontak. Sesuatu yang baru. Dia segera mengirim pesan kepada Yuan Ying bahwa dia sekarang dalam alkimia dan tidak bisa berhenti, kalau tidak, dia pasti akan gagal. Untungnya, Yuan Ying dan dia memiliki hubungan dari hati ke hati. Sangat mudah untuk menjawab telepon. Yuan Ying melayang di langit untuk menyambungkan telepon, suara Wen Tiren segera terdengar dari sana, Li Shao, ada sesuatu yang baru. Kamu berkata. Sebelum penyelidikan, Dewa Air dan Tangan Hitam di balik ini tidak dapat memutuskan hubungan. Setelah penyelidikan instruktur Sima, di balik layar Tangan Hitam adalah sihir merah. Dan pesona merah ini tidaklah kecil, atau sungguh luar biasa. Oh. Wajah Yuan Ying menunjukkan ekspresi terkejut Jericho Lee. Roh merah ini, yang bernama asli Hong Rui, sebenarnya adalah anggota keluarga kuno. Keluarga itu bernama Hong Jia. Dulunya tidak kalah kuatnya dengan Nijia dan Jiang Jia di dunia seni bela diri, tapi kemudian keluarga menolak. Tetapi wanita ini tiba-tiba bangkit, dan memiliki reputasi yang baik di dunia seni bela diri. Dia sopan dan saleh, sama seperti Zhong Ling dari keluarga Zhong. Namun kemudian dia menghilang, dan dia tidak berharap untuk menjadi pemimpin masyarakat Dewa Air. Tutut, yang berarti dia adalah orang benar, tapi sekarang dia berkulit hitam. Ya, inilah yang mengejutkan orang-orang. Rencana Dewa Air dipimpin olehnya. Sekarang keluarga merah dengan cepat mencaplok kekuatan Xuan Jia dan Pei Jia. Para ahli dari kedua keluarga telah tiada, dan mereka tidak bisa menolaknya. Serangan keluarga merah. Sejauh ini, tidak banyak orang yang menyadarinya, dan bahkan masyarakat Dewa Air hanya memiliki sedikit orang yang mengetahui apa yang dilakukan roh merah. Nada suara Wen Tiren penuh dengan seruan. Tidak banyak orang di dunia yang mampu melakukan hal ini. Yang lebih menakjubkan lagi, roh merah itu adalah seorang wanita. Apakah ada hal lain? Jericho Lee bertanya lagi. Ada banyak peserta dalam proyek Dewa Air kali ini. Tampaknya roh merah telah menjanjikan manfaat bagi banyak ahli di daftar Tiangang. Tidak hanya para ahli di Asosiasi Dewa Air, tetapi juga para ahli dari berbagai keluarga. Mereka telah berkumpul dan tampaknya sedang membuat konspirasi yang lebih besar. Ambisinya tidak kecil,
kata Jericho Lee sambil mencibir, apa yang terjadi di reruntuhan ini, apakah sudah menyebar dari dunia luar? Hanya ada sedikit informasi. Selama ini, Jiang Weiping dan keluarganya sepertinya menyembunyikan diri. Dunia luar tidak tahu apa yang mereka lakukan, atau bahkan berapa banyak orang yang pergi menjelajahi reruntuhan kuno. Itu adalah tuan dari keluarga Xuan dan keluarga Pei yang membuat kartu jiwa. Kartu jiwa rusak. Hanya keluarga yang tahu bahwa mereka sudah mati. Jika tidak, dunia luar tidak akan berani melakukan apapun terhadap kedua keluarga itu. Jawab Wen Tiren cepat. Jericho Lee bijaksana. Tampaknya Jiang Weiping masih akan melakukan sesuatu. Ambil inisiatif untuk bersembunyi, sehingga orang lain tidak dapat menemukan diri mereka sendiri, tetapi juga terhindar dari angin dan bahaya, dan tidak memaksakan diri ke puncak badai. Lagi pula, semua orang sudah mati. Keluarga mereka utuh. Siapa yang tidak meragukan bahwa kematian beberapa keluarga ada hubungannya dengan keluarga Jiang? Selain itu, saat mereka bersembunyi. Bab 2110. Di manakah kegiatan utama masyarakat Dewa Air? Jericho Lee bertanya dengan suara yang dalam. Entahlah. Mereka selalu misterius, tapi Hong Mei sepertinya telah mengumpulkan semua ahli yang berpartisipasi dalam keseluruhan acara ke Gunung Lancang di Provinsi Fulu. Wen Tiren tanpa sadar menjawab, dan dia menyadari apa yang baru saja dia katakan. Li Shao, apakah kamu aku harus membunuh orang-orang di balik layar? Karena ini berhubungan dengan masyarakat Dewa Air, aku tidak akan membiarkannya pergi. Kamu kirim pesan ke pertemuan Dewa Penyedia Air untukku. Setengah bulan lagi, aku, Li Qiankun, akan pergi ke Gunung Lancang dan membunuh mereka. Apa? Wen Tiren terkejut. Li Shao, apakah kamu ingin melawan mereka? Tidak. Jumlah mereka sangat banyak. Kamu tidak bisa mengalahkan mereka dengan 2 kepalan dan 4 tangan. Sejauh yang saya tahu, mereka telah mengumpulkan setidaknya 10 orang-orang. Dia tahu bahwa kekuatan bertarung Jericho Lee luar biasa, tetapi tidak peduli seberapa kuat dia, ada batasnya. Bagaimanapun, jumlah musuh bukanlah lelucon. Haha, aku punya gambaran bagus tentang kekuatan tempur daftar Tiangang. Aku khawatir itu seperti Kou Tianhuo. Dan aku berada di pintu tertutup sekarang. Saat aku pergi, mereka akan bergandengan tangan. Ada apa? Tanda tanya petik 2. Kata-kata Jericho Lee memancarkan rasa percaya diri yang kuat. Wen Tiren terkejut dengan kepercayaan dirinya, dan tiba-tiba teringat pada Kou Tianhuo. Memang benar, kekuatan Kou Tianhuo bisa dikatakan sangat kuat sehingga dia seharusnya termasuk dalam divisi jiwa teratas. Tidaklah berlebihan untuk menduduki peringkat 2 teratas daftar Tiangang berdasarkan kekuatannya. Karena Jericho Lee bahkan dapat membunuh Kou Tianhuo, dia tidak akan dikalahkan bahkan hingga mencapai puncak daftar Tiangang. Baiklah, saya akan mengirim pesan atas nama Li Shao. Apakah itu nama kode Li Qiankun? Wen Tiren takut melakukan kesalahan dan menegaskannya lagi. Ya. Biarkan mereka cuci leher dan menunggu, terutama Roh Merah. Sekarang, mengetahui bahwa Hong Mei ada di balik layar, Jericho Lee tentu tidak bisa melepaskannya, karena meskipun dia tidak pergi ke Hong Mei, pihak lain akan melakukannya, datanglah kepadanya. Bagaimanapun, kotak batu itu dibuka olehnya, dan Dewa Misterius memerintahkan dia untuk mencari keberadaannya. Jika bukan karena kepintaran dan sengaja bersembunyi Jiang Weiping, saya khawatir Jericho Lee tidak akan bisa diamlah kali ini. Setelah kehilangan kontak, Jericho Lee menyesuaikan pikirannya lagi dan berkonsentrasi pada alkimia. Setengah bulan, 15 hari. Sekarang dia telah menyempurnakan obat dan mengintegrasikannya, dia hanya perlu menjadi pil dan kemudian bertarung melawan bencana alam. Setelah meminum pil untuk meningkatkan kekuatan jiwa, waktu sudah cukup. Pembekuan. Jericho Lee segera meningkatkan kekuatan api langit di tangannya, mengembunkan cairan, dan perlahan membentuk-bentuk pil. Dengan cara ini, suatu hari nanti, kecepatannya jauh lebih berlebihan daripada di kompetisi alkimia. Tahukah Anda, dalam kompetisi alkimia, dia membutuhkan waktu hampir 7 hari untuk membentuk pil pembekuan, yang masih dalam kasus sebagian besar bahan obatnya biasa saja. Kali ini, itu semua adalah obat mujarab. Dengan bantuan Tianhuo, hanya butuh 4 hari. Tianhuo layak untuk Tianhuo, dan kekuatannya kuat. Ini dan sekarang. Ketika Jericho Lee melihat ke langit, dia melihat awan gelap mulai muncul di langit, dan udara padat berwarna biru ungu melayang di dinding, dan kemudian dengan cepat berubah menjadi cahaya. Ini adalah tanda alkimia. Ledakan. Di atas langit, awan gelap berkumpul dengan cepat, dan terdengar guntur dan kilat samar. Bangun. Jericho Lee menundukkan kepalanya dan meminumnya.
Saat dia mengambil foto di Gunung Danding, sebuah pil dengan permukaan sedikit tidak rata terhenti, dan awan gelap di langit menjadi lebih pekat. Ledakan. Awan guntur kali ini jauh lebih padat dan lebih ganas dibandingkan dengan kompetisi alkimia sebelumnya. Kali ini, ramuan yang serius. Ini bukan semi obat mujarab yang terakhir kali. Kekuatan guntur ungu juga meningkat pesat. Ledakan. Kilatan petir turun dan membelah pil itu. Namun, pil itu seperti spons, menyerap kekuatan guntur dan kilat dengan gila-gilaan. Tidak langsung diledakkan menjadi bubuk, dan permukaannya menjadi halus dengan cepat. Tentu saja, Jericho Lee tidak akan membiarkan ramuan kerja kerasnya dihancurkan. Meski hanya membutuhkan sehelai daun untuk membuat ramuan kelanjutan jiwa Sanwen, itu terlalu berharga, meski hanya menyia-nyiakan sehelai daun. Ledakan. Guntur terus berjatuhan dan terus membelah pil. Eliksir berbeda dengan alkimia. Itu semacam senjata roh, sejenis harta karun, atau bahkan sejenis artefak. Jika berhasil ditempa, semakin banyak jumlah gunturnya, semakin kuat pula kekuatannya. Dan obat tidak memiliki aturan ini, semuanya hanya bergantung pada kualitas obat dan itu sendiri. Misalnya, pil Sanwen Suhun adalah sejenis obat mujarab. Tidak peduli berapa banyak baptisan Tianlei yang diterimanya, ia tidak akan meningkatkan levelnya. Tentu saja, Jericho Lee tidak suka melakukan hal-hal biasa. Dia berpikir bahwa dia dapat mematahkan pemikiran akal sehat di masa depan, dan mungkin dia dapat menemukan cara untuk meningkatkan kualitas pil. Sama seperti metode debu terakhir kali, ini memberinya inspirasi. Pembaptisan Tianlei berlangsung sepanjang hari, dan akhirnya berakhir. Hei, Tianlei dari ramuan ini sangat kuat. Jika 7 ramuan dan 8 ramuan, aku khawatir Tianlei akan menghancurkan dunia. Jericho Lee menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kemudian dia melangkah maju dan melihat ramuan roh mengambang di atas kuali. Lapisan tebal udara padat membungkus ramuan itu, kadang berwujud kelinci, kadang berwujud anak kucing. Sungguh menakjubkan. Jericho Lee merasa aneh, lalu mengulurkan tangannya untuk memegang ramuan itu. Dia tidak tahu bahwa ramuan itu bersembunyi. He Leng Leng, tentu saja, semua ramuan memiliki kecerdasan, dan bahkan tahu cara bersembunyi. Sayang sekali aku membuatmu. Dia tidak akan berhenti memakannya hanya karena itu spiritual. Memang benar benda ini bisa dianggap sebagai makhluk hidup, tapi sebenarnya itu bukanlah makhluk hidup. Dia belum dibanjiri dengan roh perawan. Saat ini, dia cepat dengan mata dan tangannya. Merasakan sisa panas dari pil, dia sangat puas. Ya, butuh 5 hari untuk memurnikan ramuannya. Senang rasanya memiliki api langit. Setelah dia selesai, dia menyimpan kuali dan membersihkan tempat kejadian. Lalu dia menelan pil itu dan mulai memurnikannya. Butuh waktu 13 hari sebelum dia pergi ke Gunung Changlan. Dalam 13 hari ini, dia harus meningkatkan kekuatan jiwanya ke tingkat yang cukup kuat untuk memastikan bahwa dia bisa menang dengan mudah. Dalam beberapa hari terakhir, ada beberapa rumor di dunia seni bela diri, tentu saja, semuanya belum dapat dikonfirmasi. Pernahkah kamu mendengarnya? Keluarga Xuan dan Pei di Provinsi Fulu berada dalam masalah besar. Saya mendengar bahwa tampaknya ahli dari kedua keluarga telah meninggal, jadi mereka telah ditekan oleh keluarga yang sangat berkuasa. Sekarang mereka sedang ditelan. Diperkirakan kedua keluarga tersebut tidak akan ada dalam waktu singkat. Tutut, sungguh sebuah tragedi. Apa yang menyedihkan tentang itu? Apakah hanya ada sedikit hal seperti itu di dunia seni bela diri? Sesekali, beberapa keluarga hancur. Keluarga Gong terakhir hancur, hanya beberapa bulan yang lalu. Itu benar, tetapi Anda mengatakan bahwa Xuan Chongyang dan Xuan Chongfeng terbunuh. Keduanya merupakan ahli yang sangat top di daftar Tiangang, apalagi jika bergandengan tangan, mereka bisa bersaing dengan 10 besar. Mereka semua dibunuh dengan cara ini. Apakah terlalu kuat untuk membunuh tuan mereka?